Film ini diawali tangisan seorang bayi yang ditinggalkan orang tuanya dengan selembar surat di dekat lapangan basket dan dekat seorang pria berpakaian dekil seperti gelandangan. Kemudian pria tersebut membawa bayi itu ke sebuah sekolah kungfu karena merasa tidak mampu merawat bayi tersebut. Ia pun menitipkannya kepada seorang pria yang merupakan guru sekolah kungfu tersebut. Ternyata guru sekolah kungfu tersebut merupakan teman dari pria si penemu bayi. 那就拜托你了，告辞了，借力使力。下次你还要借力使力，拜托你穿双鞋啊。 Hingga waktu terus berjalan, kini bayi tersebut sudah tumbuh menjadi anak-anak. Tapi sayangnya ia harus menyaksikan gurunya meninggal ketika gurunya itu sedang mengeluarkan jurus untuk mengubah alam semesta. Dan kini ia telah tumbuh dewasa. Ia bernama Feng Xiji. Ia yang ditemukan di dekat lapangan basket saat bayi itu. Kini tumbuh dewasa, jantungnya berdegup kencang tiap kali ia melihat dan mendengar suara pantulan bola basket. Apalagi di saat itulah ia juga melihat seorang gadis cantik yang ia kagumi. 早就过了恋爱的年纪喽。 Di sekolah kungfu, setelah gurunya meninggal gara-gara ingin mengubah alam semesta, ia berubah menjadi anak yang lebih pemberontak. Kini di sekolah kungfu, ia tinggal bersama guru-gurunya yang lain, di antaranya Guru Fei dan Guru Wu. Mereka adalah guru yang mewarisi tradisi dari Shaolin dan Wudang. Selanjutnya ada Guru Ni dan Guru Huang. Mereka adalah suami istri yang dulunya sahabat pena. Dan satu lagi kepala sekolah kungfu yang bernama Wang Biao. Ia selalu menjadikan Fang Xiji samsak tinjunya. Padahal tiap kali kepala sekolah meninjunya, ia merasa pukulan kepala sekolahnya sangatlah lemah dan diam-diam ia selalu menggunakan rompi besi. Ia pun dihukum oleh kepala sekolah tidak mendapatkan jatah makan malam dan diminta keluar sementara. Saat ia sedang berjalan-jalan malam di taman sambil bermain kaleng bekas minuman dengan jurus kungfu, aksinya itu pun dilihat oleh seorang pria berambut putih yang sedang duduk di taman. Tiba-tiba pria itu mendekati Feng Xiji dan berusaha mengikuti gerakan Feng Xiji. Tapi sayangnya selalu gagal. Pria itu pun kemudian duduk di samping Feng Xiji dan menanyakan kenapa sudah malam belum juga pulang. Kemudian mereka berdua pun mengobrol. Kemudian melihat Feng Xiji yang belum makan, pria itu pun kemudian menantang Feng Xiji untuk melemparkan koin ke dalam mulut pria tersebut. Dan benar saja, seketika dari jarak yang cukup jauh, koin itu berhasil masuk ke mulut pria berambut putih itu. Kemudian pria itu pun mengajak Feng Xiji pergi ke sebuah restoran Prancis. Sampai-sampai ia terkejut karena harganya yang sangat mahal. Pria itu pun kemudian mengajak Feng lewat pintu lain. Pria itu menyebut mereka akan masuk lewat pintu VIP. Sesampainya di samping restoran, datanglah seorang wanita berpakaian pegawai dapur. Ternyata itu adalah anak perempuan dari pria tersebut. Pria tersebut pun meminta putrinya itu untuk menyiapkan hidangan untuk tamunya itu. Mereka berdua pun kemudian makan di atas meja selayaknya di sebuah restoran mahal. Makan malam mereka diawali dengan meminum anggur yang dikumpulkan dari sisa 3 meja pengunjung restoran. Pria tersebut pun menunjukkan keahliannya yang hebat dalam mencicipi dan menebak tahun pembuatan anggur yang ia minum. Kemudian sambil mengajak bersulang, pria itu mengatakan tentang rencana hebat yang akan mereka lakukan seketika Feng Xiji pun bingung. Kemudian mereka pergi ke tempat hiburan malam milik Ahui. Di sana Feng Xiji diajak taruhan melempar anak panah dengan anak buah Ahui. Feng Xiji pun selalu menang karena berhasil melempar tepat sasaran. Pria berambut putih pun berhasil mendapatkan banyak uang dari taruhan itu. Kemudian membaginya dengan Feng Xiji. Tapi tiba-tiba Ahui datang bersama anak buahnya dan merasa tidak terima. Kemudian ia meminta anak buahnya menghajar pria tua yang bersama Feng Xiji itu. Seketika Feng Xiji pun melindungi pria tua yang bersamanya dengan meladeni banyaknya anak buah Ahui dengan jurus kungfu yang ia miliki. Dalam waktu singkat, Feng Xiji pun berhasil mengalahkan anak buah Ahui dan meluluh lantahkan tempat tersebut.
Keesokan harinya, Ahui bersama rombongannya datang ke sekolah kungfu tempat tinggal Feng Shiji. Pria botak berkacamata yang datang bersama Ahui pun meminta kepala sekolah untuk memberikan sekolah kungfu tersebut padanya. Awalnya, kepala sekolah bersikeras menolak hingga ia dihadapkan dengan peti mati yang berisi tumpukan emas batangan. Kepala sekolah kemudian mengumpulkan murid-muridnya di lapangan dan meminta siapa yang semalam membuat keonaran di sebuah klub malam untuk maju ke depan bertanggung jawab mengakuinya karena telah merusak reputasi sekolah. Kemudian ada seorang murid yang berdiri. Kepala sekolah pun terkejut. Ternyata murid tersebut berdiri untuk menunjukkan Feng Shiji yang telah melakukan keonaran semalam. Selanjutnya di tengah lapangan dan disaksikan banyak orang termasuk guru-guru, Feng Shiji dipukuli oleh anak buah Ahui. Di saat Feng Shiji dipukuli hingga babak belur, kepala sekolah memberi pengumuman jika Feng Shiji dikeluarkan dari sekolah. Dengan penuh amarah, Feng Shiji